Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kuliah turbin angin. Bersama saya Agung Pramantia. Kuliah ini adalah salah satu bagian kuliah yang diberikan untuk S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir terkait dengan turbin angin ini untuk semester yang saya ampu untuk semester ini. Jadi pada kuliah ini saya akan memberikan sebuah buku referensi yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya, para peserta kuliah maupun yang berminat di bidang ini. Dari sekian banyak sumber informasi, sumber referensi yang membahas terkait dengan wind turbine ini, maka ini adalah salah satu buku yang cukup saya andalkan untuk mengajar kuliah wind turbine di level-level pemula seperti kita ini. Judulnya adalah Wind Turbine Technology yang dikarang atau disusun oleh Ahmad Hemami, di mana buku ini ada beberapa bab, ya, ada beberapa bab, dan beliau adalah seorang profesor di Kanada serta di Amerika. Jadi dua negeri yang cukup populer untuk teknologi turbin anginnya. Kemudian di sini memuat hal-hal yang praktis, kemudian teoritis, filosofis, sampai nanti praktikal, hitung-hitungan dan contoh-contohnya. Yang saya suka adalah nanti di bagian kanan itu seperti misalkan, maaf ini saya scroll agak cepat. Di bagian kanan itu ada hal-hal yang penting, kanan kiri itu hal-hal yang penting yang kemudian bisa kita ingat-ingat. Misalkan di sini bagian kiri ini, dari bagian kiri ini kemudian bisa kita highlight dan kemudian kita bisa membahasnya secara cepat, ya, secara cepat. Bagian kanan dan kiri ketika dia penting maka kemudian diberikan highlight. Nah, ini tidak semua dari bagian buku ini nanti akan kita bahas, ya, tetapi saya kira daftar isinya, ya, sampai di bagian mechanical karakteristik, ya. Jadi ya, sampai di triplet chapter 5 ini saya kira bagi seorang mechanical engineering itu akan sangat bermanfaat, chapter 1 sampai chapter 5, ya. Kemudian jika ingin membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan sistemnya, maka kemudian kita akan bisa membahas di chapter 9 khusus untuk mechanical, wind turbine mechanical system. Kemudian kalau pengen mendalami controllernya maka bisa juga melanjutkan, dan kemudian beberapa pembahasan yang lainnya, ya. Baik, kita akan melihat secara sekilas, mudah-mudahan waktunya cukup selama kurang lebih 45 menit ke depan, ya. Karena ini ada kuliah yang ketiga untuk pembahasan wind turbine ini, maka saya kira teman-teman sekalian sudah melihat bagaimana kuliah-kuliah sebelumnya, kuliah pertama, kuliah kedua, ini ada bagian-bagian yang akan kita ulangi. Baik, untuk bab 1 saya kira bisa kita lewati karena ini adalah introduction. Jadi ini yang kita suka, misalkan Anda mau cepat maka vertical axis ini ada bagian kanan, kemudian ada horizontal axis dan lain-lain. Kita bisa masuk di sini seperti itu, ya. Biasanya berkaitan dengan sejarah, develop dan lain sebagainya. Ada bahasan terkait dengan wind farm dan power plant, ya, apa itu definisinya. Kemudian ini adalah future technology karena tersedia di alam cukup banyak, ya. Ini di bab satunya. Ini saya percepat karena memang ini tujuannya adalah untuk memberikan highlight dari buku ini, ya. Kemudian yang kedua berbicara terkait dengan energi pada sebuah angin, ya. Energi pada sebuah angin itu kemudian bisa secara umum dituliskan itu adalah setengah massa dikalikan speed
kuadrat. Kemudian ini ada rumus di pipa, aliran dalam pipa. Kemudian ini di luarnya ini adalah windstream. A itu biasanya kita lambangkan kemarin di indeks 1, C itu adalah indeks 2, kemudian yang B ini adalah turbinnya ya, seperti itu. Kemudian power itu akhirnya bisa didapatkan, ia adalah separuh rho A dikalikan V pangkat 3. Saya kira ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada batch limit, batasannya adalah 59%, 59,24 tepatnya. Kemudian angin itu memiliki probability ya, yang kemudian nanti bisa kita kerucutkan dia berada di area-area sini ya. Berikutnya adalah ketika angin itu divariasikan dengan ketinggian, maka dia akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu wind turbine biasanya dipasang setinggi mungkin selama konstruksinya memungkinkan, maka itu untuk mencari bagaimana velocity yang paling besar atau paling optimum. Nah, di sini juga ada hitung-hitungan example yang kemudian diberikan juga solusinya. Ya, jadi ada sampel, kemudian ada solusinya di sini. Sehingga ini cukup praktis buku ini. Sehingga ini saya sarankan untuk Anda baca sebagai pelengkap daripada kuliah. Berikutnya adalah beberapa hal yang fundamental yang kemudian perlu dipelajari. Bagusnya buku ini dia menyertakan adanya bagian key term. Jadi ada istilah-istilah yang kemudian kunci dan kemudian perlu kita pahami bersama-sama. Di sini misalkan Anda harus mengetahui atau diasumsikan sudah mengetahui already know force sama pressure. Kemudian di sini diperkenalkan adanya dynamic force, airfoil, kemudian angle of attack sampai nanti trailing edge dan vector. Ini cukup kemudian bagus karena itu untuk membuat konstruksi pemahaman kita di bidang turbin angin ini menjadi semakin baik. Demikian juga objektifnya itu juga diberikan. Setelah melalui bab ini Anda diharapkan bisa mengetahui realize, jadi mengetahui secara umum ya, force from wind on an object. Bagaimana kemudian kita bisa menggambarkan, merealisasikan adanya gaya dari sebuah angin sampai nanti memahami apa itu momen, memahami force dan lain sebagainya. Saya kira ini mengulangi apa-apa yang ada di kuliah di awal-awal ya, tentang dinamika fluida, mekanika fluida dan lain-lain ya. Kemudian aerodynamic force itu ya, sekali lagi ini adalah setengah rho V kuadrat. Nah, kemudian ini ada sampelnya. Ketika diberikan contoh soalnya, kemudian solusinya diberikan. Cukup untuk membantu kita semuanya. Sekali lagi ini adalah beberapa fundamentals yang perlu Anda pelajari. Ya, jadi misalkan ini adalah di bagian kanan itu ada leading edge. Apa itu leading edge? Trailing edge, chord line, chamber airfoil, min chamber line. Jadi ini adalah blade dari turbin. Kemudian kalau ditarik dari ini di belakang itu adalah trailing edge, di depan adalah leading edge. Ketika ditarik garis lurus maka itu adalah chord ya, dan garisnya adalah chord line ya, chord line. Kemudian kalau diberikan thickness ya, nah ini adalah thicknessnya ya, thicknessnya. Nah, ketika thickness itu diambil rata-ratanya, maka garis yang menghubungkan itu adalah chamber ya, chamber ya, saya kira ini bisa dipahami bersama-sama. Kemudian pada sebuah airfoil ketika ada aliran yang mengalir, maka sedemikian sehingga dia akan memiliki gaya lift dan gaya drag serta adanya pressure distribution. Nah, ini beberapa contoh foto real dari sebuah turbine. Ini adalah cross sectional ya,
sebuah blade yang panjangnya adalah 41 meter. Bisa dibayangkan di sini, bisa dilihat ini bagian from tipnya, ini bagian tipnya kemudian sampai ke hub belakang sana. Bisa Anda bayangkan. Kemudian ini adalah 134,5 feet, sama seperti tadi, yaitu 41 meter. Itu kalau dilihat dari samping ya kira-kira seperti ini ya. Oke, itu ya, sehingga Anda memiliki beberapa gambaran. Dan kemudian uniknya di buku ini, walaupun singkat tetapi kemudian dia memiliki summary yang kemudian bisa kita baca secara umum. Nah, ini karena ini adalah mengulangi, maka kemudian saya percepat di bagian-bagian awal sini. Berikutnya adalah wind turbine untuk basic types secara analitis maupun karakteristik. Nah, coba kita akan pelajari ini satu persatu, karena ini sebagai awalan ya, pengenalan kuliah turbin untuk menjadi lebih detail lagi ya. Secara klasifikasi kemarin juga sudah disampaikan adanya horizontal dan adanya vertikal ya. Di sana disebutkan bahwasanya kalau yang horizontal itu adalah sebuah turbin di mana aksis rotationnya itu adalah horizontal atau nearly horizontal. Sementara kalau yang vertikal, maka kemudian rotation aksisnya itu adalah vertikal. Kemudian propeller itu adalah tipikal yang lift turbine ya. Ini seperti yang kita lihat di kipas angin dan lain-lain. Itu adalah tipikal yang propeller ya. Tipikal yang propeller. Nah, ketika blade itu dipasang, Anda perlu ingat ada beberapa gaya yang bekerja di sana ya, sehingga kalau digambarkan itu nanti kalau dia berputar, maka kecepatan linearnya itu akan kemudian sebanding dengan radiusnya, sehingga yang paling luar akan kemudian memiliki kecepatan yang semakin banyak. Berikutnya adalah cara ya, atau kemudian perlu diketahui bahwasanya pemasangan antara hub dengan hub atau root dengan tip itu kemudian kadang bisa ditwist, dipelintir kalau bahasa Indonesianya, sehingga yang mula-mula dipasangkan itu bentuknya seperti ini, di tengah itu kemudian agak meliuk, dan kemudian ini akhirnya menjadi dipelintir lah ya, sehingga kemudian Anda bisa melihat di mana tadi gambarnya. Nah, seperti ini. Itu mungkin tidak terlihat yang tampak depan tadi. Oke, nah ini kan kelihatan tidak rata itu ya. Ini yang depan, sementara yang belakang itu agak melintir ya. Itu memang tolong bisa dibayangkan, sehingga nanti kalau Anda menggambar suatu saat itu bisa membayangkan dan kemudian bisa melakukannya ya, twist ya. Sehingga ketika itu ditwist, maka segitiga kecepatannya juga akan berubah-ubah ya, Ini adalah direction of rotation, otomatis ini adalah speed untuk blade-nya. Maka kemudian ketika wind speed-nya dipasang dari yang tegak lurus, maka dia ada relative speed yang ke arahnya sana. Dan ini kemudian relative speed itu akan semakin besar ketika twistnya juga semakin besar sesuai dengan diagram segitiga kecepatan ini ya. Segitiga kecepatan ini. Berikutnya adalah jika misalkan tidak ditwist ya. Kenapa kemudian ini yang versi twist sementara yang ini tidak ditwist? Maka ketika blade itu tidak ditwist, maka angle of attack yang diinginkan itu tidak bisa di maintenance, karena kita ketahui nanti semakin ke sana itu kecepatan rotationnya itu kan semakin besar, angular velocity-nya semakin besar.
maka kemudian segitiga kecepatannya juga akan berubah ya, sehingga kalau tidak ditwist maka angle of attack-nya itu tidak akan ideal atau kemudian correct ya. Sehingga kemudian malah bisa jadi ketika tidak ditwist itu terjadi stall pada bagian-bagian turbin ini. Kemudian yawing itu adalah mekanisme bagaimana bisa menggeleng ya, sehingga dia searah dengan datangnya angin ya. Nah, mekanisme itu kalau di turbin yang besar-besar itu kemudian sudah dibantu dengan alat motor ya, motor. Berikutnya adalah perkenalan tadi yang horizontal, sekarang yang vertikal. Itu ada tipikal banyak, diantaranya adalah yang bentuk H seperti ini, sehingga dia nanti bisa berputar. Sehingga ini kalau tampak atas itu kemudian bisa dilihat seperti ini adalah wind directionnya, kemudian ini adalah direction of relative airflow dari segi kecepatannya, ini adalah blade motionnya, arah perputarannya, sehingga bisa dibayangkan. Kemudian pengembangannya bisa ditambahkan menjadi 3 blade dan 4 dan seterusnya. Berikutnya adalah yang tipikal Darius turbin. Darius turbin nanti bentuknya seperti ini. Ini masih kategori yang vertikal. Kemudian kalau yang Savonius itu seperti silinder yang dibelah. Dia kemudian memiliki kemampuan menangkap angin yang secara teori menjadi lebih bagus lagi ya. Ini adalah yang basic, itu benar-benar totally setengah lingkaran, kemudian disambung di tengah-tengah. Kemudian pengembangan yang lain adalah dibuat gap di bagian rotor sentralnya ya. Jadi ini di kelengkungannya ditambah sehingga melewati sentralnya di sini. Ini ada sehingga ada celah di sini yang kemudian memungkinkan bahwasanya nanti angin itu akan menyelinap ke sana ya. Dan ini akan kemudian bisa menambah performance, kecepatannya semakin baik, tentu saja powernya yang diberikan juga semakin baik. Kemudian yang lainnya adalah ini masih perkenalan untuk antara dua tipikal, yang versi horizontal sama versi vertikal. Berikutnya adalah di chapter yang kelima, itu adalah kita fokus pada triplet propeller. Kalau kemarin ada solidity itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, karena kebanyakan itu adalah propeller 3 blade, maka kemudian chapter ini khusus di sini ya. Sehingga kita sudah mengetahui apa itu blade. Nah, sekarang kita akan diperkenalkan adanya anemometer, electric generator, main shaft, kemudian nacelle, rotor dan seterusnya sampai ke sistem gear dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa part dari turbin yang itu termasuk part yang major, yang utama ya. Untuk bagian mekanikalnya yang utama itu adalah ada tower penyangganya, kemudian rumahnya, ini bahasa Indonesianya apa ya, rumah itu ya, housingnya itu, yang itu memuat adanya generator sama memuat adanya poros dan peralatan-peralatan lain, termasuk nanti alat ukur dan lain sebagainya. Itu rumahnya. Jadi misalkan digambarkan ini, kemudian ini turbinnya, kemudian ini adalah towernya ya. Kemudian rotor, bagian yang berputar, dan pondasi ya, pondasi. Kemudian yang secondary itu adalah gearbox sama brake ya. Jadi ini yang termasuk secondary. Adapun yang elektrik, yang primary itu adalah generator sama transformer. Kemudian yang secondary adalah anemometer, vane, rectifier, inverter, dan lain-lain. Kita masuk pada mechanical komponen ya. Yang utama tadi ada 4,
Yang pertama adalah tower. Tower ini ada fungsinya untuk mensupport part-part yang lain, dan kemudian menahan agar turbin kita itu tetap berada di udara untuk kemudian menangkap itu, sehingga strukturalnya harus benar-benar kuat untuk menahan beratnya sendiri serta berat dikarenakan adanya angin. Kemudian sebelumnya itu towernya tipikalnya adalah yang lattice, di mana tower itu dibuat dari many small metal boards. Jadi seperti tower-tower penyiar zaman dulu itu. Jadi ada konstruksi siaran zaman dulu. Nah, sekarang kita kemudian sudah yang modern itu adalah tubular towers. Jadi ini adalah seperti tube. Kemudian bagian tengahnya itu berlubang, tubular, dan ada kadang benar-benar hollow kalau itu konstruksinya bagus dan kemudian disambung-sambung. Ini beberapa part gitu ya, beberapa part disambung-sambung. Ini yang dulu, ini yang lattice seperti ini. Ini yang lattice bisa dilihat, ini yang zaman dulu, sementara yang tubular adalah yang di modern seperti ini. Nah, tower itu ketika tinggi maka kemudian dibikin segmentasi biasanya sekitar 18 sampai 21 meter panjangnya, sehingga kalau dia 100 meter ya ada 5 part ya. Kalau lebih dari itu ya berarti lebih daripada 5. Berikutnya adalah pondasi. Pondasi ini adalah pondasi, kemudian ini adalah towernya. Nah, kemudian diberikan penguat dengan baut, fixed baut. Kemudian model tubular itu memiliki beberapa macam keuntungan dibandingkan dengan lattice tower. Di antaranya adalah itu adalah closed space, sehingga ini more protective untuk elektrik dan communication cable. Kabelnya itu ada di dalam sehingga dia tahan terhadap kondisi cuaca dan lain sebagainya, sampai kemudian bird itu tidak akan membuat sarang di sana karena memang tubular, kemudian ya memiliki nilai artistik yang lebih baik lagi. Berikutnya pondasi itu ini adalah di bagian dalam dari tubular turbin. Pondasi itu nanti secara umum untuk size turbin yang common seperti yang disebutkan di referensi ini, maka ukurannya adalah 15 kali 15, dan kemudian dalamnya itu adalah 9. Kemudian diletakkan towernya dan kemudian terpancang ke atas. Jadi ini 15, ini dalamnya adalah 9. Oke. Itu kemudian dicor dengan cor seperti ini ya, konkretnya seperti ini. Berikutnya adalah rotor itu adalah blade sama hubnya ya. Rotor itu adalah blade sama hubnya, bagian yang berputar dan kemudian ada blade-nya. Nah, ini beberapa situasi gambaran ketika kemudian masuk ke dalam blade yang besar-besar ya. Jadi ini misalkan gambar ini adalah inside of a turbine blade ya. Orang bisa masuk ke dalam sana. Kemudian ini adalah the middle of the three compartment inside a turbine blade ya, ini di tengahnya, dan Anda bisa membayangkan ini attachmentnya di bagian hub 1, 2, 3 ya. Ini kemudian nanti ada blade ke sana dan ke sana ya. Kemudian ini rotating part is the rotor, sementara kalau yang bagian yang diam itu ya kita sebutnya sebagai ini nacelle ini ya. Jadi ini tidak berotasi ya.
tidak berotasi. Tapi dia kadang bisa yawing, menggeleng gitu ya, menggeleng sesuai dengan arah anginnya, sehingga dia memerlukan adanya yaw gear, ya. Kemudian di dalam nozzle itu ada beberapa peralatan, ada shaft, ada gearbox, ada generator. Nah, ini adalah merupakan tujuan nozzle itu dibikin atau kemudian dibuat. Maka ada beberapa tujuan di sana. Yang pertama adalah itu sebagai rumah dari gearbox, generator, dan cooler kalau ada. Kemudian dia diizinkan atau kemudian low yawing, berputar, menggeleng, sehingga bisa keseluruhannya itu menghadap arah angin yang tepat. Kemudian ini yang kadang jarang disadari, ini adalah counterweight. Jadi ini adalah penyokongnya, sementara di depan itu berat sekali, maka dia perlu di counter juga, sehingga kemudian gaya yang bekerja di tower ini relatif lebih stabil ketika ada counterweight berupa nozzle ini ya. Ini kemudian bagian-bagian yang sudah kita perkenalkan sebelumnya ya. Oke. Ini di dalam nozzle itu ruang-ruangnya seperti ini ya, seperti itu. Berikutnya adalah gearbox ya. Di dalam gearbox typically itu terletak seperti ini. Ini typical gearbox, tentu saja sudah diberikan casing di sini. Yang secara umum itu adalah bagaimana gearbox ini mengatur putaran dari shaft agar kemudian dia match atau sesuai dengan apa yang diperlukan di generator. Karena biasanya generator itu adalah generator putaran tinggi. Ya. Kalau kemudian kita ingin mengubah dari 12 menjadi 24 rpm ya, maka kemudian kita perlu menginstal gear yang bisa menaikkan kecepatan putarnya. Berikutnya adalah mekanisme yang tidak kalah pentingnya, ini adalah secondary, adalah turbine brake. Jadi gearbox dan kemudian brake itu adalah secondary mechanical device yang ada di dalam turbin angin ya. Kenapa perlu direm? Karena suatu ketika angin itu ketika ada masanya dia kecepatannya sangat tinggi sekali. Ketika kemudian itu kecepatannya sangat tinggi, maka kemudian bisa memutar turbin itu juga dengan kecepatan tinggi. Ketika kecepatannya tinggi, maka kemudian gaya-gaya yang bekerja di sana juga melebihi apa yang kemudian sesuai dengan desainnya. Kalau ini terjadi, maka bisa jadi terjadi kegagalan oleh turbin, bahkan kemudian turbin bisa rusak, bahkan bisa roboh, patah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kecepatannya semakin meninggi, maka diperlukan mekanisme untuk mengerem. Biasanya kemudian tipikalinya mekanisme untuk mengerem itu ya seperti mengerem di cakram motor atau ya motor itu seperti di sini. Itu kemudian mekanismenya dijalankan secara otomatis melalui sensor agar kemudian tidak terjadi kelebihan kecepatan putar. Berikutnya untuk komponen elektrik, ini Anda bisa mempelajari di kuliah motor listrik, bahwasanya ada beberapa generator. Generator ada single phase, ada three phase, dan lain sebagainya. Yang komponen-komponennya itu adalah ada misalkan tipikal yang sinkronos, asinkronos, kemudian induction, squirrel cage, dan lain sebagainya. Ada doubly fit induction generator, DFIG. Kemudian transformer yang intinya kemudian ada dua tipikal, step up sama step down.
Nah, untuk mentransmisikan ke yang jauh, maka kemudian itu perlu kita step up agar kemudian ada semacam booster lah ya gitu. Nah, ini beberapa komponen mechanical maupun electrical di bab yang kelima ya. Kemudian ini bab 6 saya kira bisa kita lewati bersama-sama karena ini pembahasan terkait dengan listriknya itu sendiri, ada AC, DC, dan bagaimana jumlah lilitan, aturan tangan kanan, hukum Kirchhoff, dan lain-lain. Kita masuk ke yang chapter 7 ya, chapter 7, atau mungkin chapter 7 juga bisa di skip ini. Oke, chapter 7 ya, enggak. Jadi ini terakhir yang ingin saya sampaikan. Nanti yang lainnya bisa Anda pelajari sendiri. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, waktunya cukup. Baik, ini adalah chapter 7 terkait dengan pembahasan propeller type wind turbine karakteristik ya. Karakteristik untuk sebuah turbin angin dengan tipe propeller ya. Di sini disebutkan bahwasanya power itu nanti tergantung beberapa hal ya. Secara umum power itu nanti tergantung pada speednya dan force ya. Berapa kecepatannya dan berapa force-nya. Saya kira ini sudah bisa dipahami bersama-sama. Nah, kalau kamu pengen mengaplikasikannya bisa di example 1 dan example 2. Berikutnya adalah pada power yang rotational speed, maka kemudian perlu dikalikan, perlu diubah menjadi angular speed dan torsi. Sehingga kalau kemudian ingin diubah menjadi RPM, ya dikalikan dengan konstanta-konstanta yang mengikutinya. Contohnya ada di 7.3, 7.4. Nah, di sini kita akan memberikan ilustrasi. Di sumbu horizontal ini adalah RPM, angular speednya. Di sumbu vertikal ini adalah power dalam satuan kilowatt ya. Ada sebuah turbin yang karakteristiknya awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini, sehingga kemudian kita bisa mengetahui kalau angular speednya adalah 700, maka diprediksikan powernya itu adalah 200 sekian kilowatt. Demikian juga kalau posisinya di sini menjadi di sini. Oke, itu adalah manfaat daripada kalau kita mengetahui grafik karakteristiknya. Grafik karakteristiknya. Yang lainnya adalah kalau tadi adalah power dengan angular velocity, sekarang adalah angular velocity dengan torsi. Grafiknya adalah seperti ini. Di awal-awal itu tinggi, tapi kemudian di berikutnya adalah menurun dan kemudian membentuk kurva yang seperti ini. Sehingga tadi powernya linear ke sana, kemudian torsinya melengkung seperti ini, sehingga nanti karakteristik power dan torsi ini akan kemudian bisa saling mengkompensasi. Berikutnya adalah efisiensi ya. Efisiensi, nah ini yang kita katakan tadi, kalau kemudian kemarin ada tip speed ratio ya, ini itu kemudian semakin besar maka powernya juga naik, tetapi dia akan mencapai titik maksimum dan kemudian akan turun. Saya teori ini adalah 59% atau 0,59, tetapi ini tidak bisa ideal seperti itu. Biasanya kemudian lebih rendah, 0,45 itu sudah sangat bagus ya. Ini tipikal sekali lagi turbin 3 blade. Nah, ketika blade-nya itu di pitch ya, ini atau sudut pemasangannya itu digeser, maka kemudian dia bisa menggeser kurva karakteristiknya ya. Jadi ini adalah 1 sampai 6 ya. Jadi
pitch angle-nya itu kalau 1 derajat, 2 derajat sampai 6 derajat itu akan menggeser dari sini ke kanan. Untuk bentuk blade yang sama, jumlah blade yang sama, dimensi blade yang sama, itu akan kemudian menggeser ke kanan. Kemudian kalau ini adalah rotational speed, kemudian ini adalah power, itu juga karakteristiknya melengkung seperti ini, sehingga nanti itu didefinisikan di daerah sini itu adalah kecepatan operasinya. Kalau kemudian semakin besar itu juga tidak bagus, terlalu kecil juga tidak bagus, sehingga kemudian kalau terlalu besar kecepatan putarnya itu kemudian perlu adanya rem tadi, brake ya, adanya brake. Kemudian secara harian itu kecepatan angin berubah-ubah, maka kemudian power yang dihasilkan oleh turbin dalam sehari itu pun juga berubah-ubah sesuai dengan kecepatan anginnya. Kalau 1, maka kemudian powernya juga akan berubah. Jadi ini adalah salah satu contoh sebuah profil daripada angin pada suatu daerah ya, dari 1 meter per second sampai 10 meter per second itu durasinya berapa lama dan lain sebagainya pada suatu daerah. Berikutnya adalah terkait dengan karena pitch itu menentukan, maka perlu kita atur sesuai dengan arah angin dan kecepatan angin, sehingga kemudian bisa dari sudut pitch itu akan kemudian match dengan posisi optimumnya di sudut berapa. Oke, ini adalah summary of calculation for a turbine with pitch control. Jadi ketika wind speednya 8 sampai 17, maka kemudian bisa didapatkan power koefisien yang optimum. Ini 2, ini 0,3 dan seterusnya sampai nanti puncaknya adalah 0,46 di sini ketika kecepatannya adalah 22,37 mph. Kemudian secara annual sesuai dengan karakteristik angin juga berubah-ubah, maka power productivity-nya juga berubah-ubah mengikuti kecepatan anginnya ini. Ini pada sebuah turbin yang terinstal 50 MW itu, maka kemudian electricity production-nya itu ya seperti ini ya. Sehingga misalkan ini puncaknya di Februari, dia bisa menghasilkan akumulasi itu adalah 20 juta lebih kilowatt hour. Nah, ini karakteristik turbin propeller yang secara umum itu nanti bisa diringkas menjadi bab satu gambar utuh seperti di sini. Itu amat sangat tergantung pada tip speed rasionya, kemudian pitch angle-nya, kemudian ya bisa dilihat power koefisiennya, sehingga secara umum nanti disinilah kita kemudian mendesain TSR-nya atau kecepatan putarnya, tip speed rasionya. Oke, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kuliah kita hari ini. Sebenarnya masih ada satu bab lagi, yaitu di bab 9, yaitu terkait dengan mechanical ya, mechanical design. Coba saya lihat sedikit, sebentar saja. Ini grid, ini elektrik, kalau pengen diketahui juga bisa. Nah, ini bab 9 adalah mechanical system dari wind turbine. Nah, ini tidak ada salahnya Anda membaca, karena di situ ada gearbox, ada shaft, kemudian ada rack and pinion, gear dan seterusnya. Itu akan melengkapi, sehingga ini nanti yang menjadi bahan
kuliah kita pada semester ini sampai pada bab yang ke-9. Ringkas-ringkas saya sarankan Anda untuk mempelajari contoh-contoh soal, dan kemudian syukur bisa mengerjakan ulang contoh-contoh soal tersebut dan kemudian memahami karena memang sudah disediakan jawabannya pula. Demikian dari saya untuk kuliah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti jumpa pada waktu yang lebih baik insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.